Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bu Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Intan hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, mohon maaf Bu Intan, waktunya saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin satuan pendidikan. Ini adalah tugas dari program Guru Penggerak Angkatan ke-7. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Bu Intan sebagai kepala sekolah sudah berapa tahun? Saya menjadi kepala sekolah sudah 1 tahun. Persis. Pas ini bulan April ya. Tepatnya nanti tanggal 18 April itu 14 April ya, 14 April itu 1 tahun, berarti pas 1 tahun ini Bu. Tahun ini. Nah, selama Bu Intan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 4 Tanjung, tentu saja Bu Intan banyak menghadapi berbagai persoalan-persoalan ya, baik secara internal kemudian secara eksternal dengan guru, karyawan dan sebagainya. Nah, selama ini bagaimana Bu Intan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi kalau saya melihat begini Bu, kalau dilema etika itu adalah situasi yang kita hadapi di mana secara moral itu dua-duanya adalah merupakan hal yang benar gitu. Nah, itu yang kadang sulit sekali untuk kita memutuskan yang mau dipilih yang mana kayak gitu. Nah, kalau bujukan moral itu sama situasi di mana kita dihadapkan pada dua hal, tapi satu itu adalah benar, satunya adalah salah. Kalau ini mungkin lebih mudah ya, karena satu benar satu salah, pasti kita memilihnya yang benar. Tapi kalau dilema etika itu dua-duanya benar secara moral, jadi ini yang akan membuat kita lebih sulit untuk memutuskannya, mungkin itu. Terus selama ini bagaimana Bu Intan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Intan, terutama untuk kasus-kasus tadi yang merupakan dilema etika, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya, kalau selama ini yang saya lakukan ya Bu, yang pertama karena ini kasus di sekolah, jadi pasti ada kaitannya dengan
mungkin rekan guru juga pasti berdampak pada siswa. Jadi kalau saya yang pertama itu harus berpihak pada siswa. Jadi jangan sampai merugikan siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu apa namanya, mengandung nilai kebajikan. Jadi keputusan apa yang mau kita ambil itu adalah ada nilai kebajikan di sana. Kemudian yang ketiga itu harus bertanggung jawab. Keputusan apapun yang kita ambil itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu. Terus biasanya ketika menghadapi itu langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah-langkahnya memang banyak sekali ya. Karena kebetulan saya juga sudah pernah mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi enggak, tapi saya ya tidak apa namanya saklek seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya mengikuti itu nanti langkahnya lama banget gitu. Jadi mungkin yang saya pakai itu dengan analisis nggih, saya analisis berdasarkan 4 paradigma. 4 paradigma itu kan yang individu lawan kelompok, kemudian yang kedua itu rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Mungkin dianalisa itu dulu, ini lebih kemana kayak gitu. Kemudian berdasarkan 3 prinsip. Berdasarkan 3 prinsip itu berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ini penting sekali Bu, terutama yang berpikir berbasis peraturan, karena kita di satuan pendidikan itu kan ada apa istilahnya itu regulasi. Betul, regulasi yang harus kita ikuti kayak gitu. Nah, kita berusaha ketika menyelesaikan suatu masalah itu ya apa namanya harus sesuai dengan itu, baru nanti yang lain-lain kita ya mengikuti. Mungkin itu Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Bu Intan anggap sebagai hal yang efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau saya yang biasa saya ambil yang tadi Bu, yang sudah saya sebutkan pertama tadi, yaitu berpihak pada murid yang pertama, kemudian di sana harus sesuai dengan aturan gitu, kemudian harus bisa dipertanggungjawabkan, mungkin itu. Terus tantangan yang dihadapi Ibu apa saja Bu selama ini ketika menghadapi persoalan seperti ini? Ketika kita mau mengambil suatu keputusan, itu tantangan yang pertama itu pasti ketika kita menyelesaikan masalah itu tidak bisa langsung diselesaikan. Memang ada beberapa masalah yang saat itu juga bisa kita langsung selesaikan, tapi kan ada beberapa yang harus kita pikirkan dulu, ditimbang-timbang dulu. Jadi yang pertama itu tantangannya adalah waktu. Karena menurut saya pengambilan keputusan yang efektif itu jelas butuh waktu yang sangat lama, tidak sebentar. Kemudian yang kedua itu mungkin lebih ke kemampuan saya gitu. Jadi ketika kita memutuskan suatu masalah itu membutuhkan apa ya, saya mampu apa tidak untuk itu, karena ini juga akan mempengaruhi ketika kita mengambil suatu keputusan. Mungkin itu tantangannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi ketika Ibu mengambil keputusan? Kalau faktor menurut saya, faktor yang pertama itu mungkin tentang kepribadian kita gitu. Jadi menurut saya itu karakter kita seperti apa itu juga mempengaruhi dalam kita mengambil keputusan. Kemudian yang kedua mungkin pengalaman. Jadi faktor mungkin ada orang yang lain, maaf, misalnya siapa saja yang Ibu libatkan ketika Ibu ada sih. Kalau saya biasanya saya minta pertimbangan atau masukan dari orang yang saya anggap di situ lebih senior, Yang pertama, yang kedua mungkin teman yang walaupun lebih muda dari saya, tapi saya anggap dia punya pengalaman dalam hal memutuskan suatu masalah gitu, agak pintar gitu kalau. Nah Ibu yang mungkin ini yang sebelum yang terakhir, kasus apa yang pernah Ibu hadapi yang paling besar selama 1 tahun menjadi kepala sekolah yang menurut Ibu itu merupakan satu tantangan? Ya, ketika saya datang pertama di situ Bu, pertama datang ke situ itu, jadi rekan-rekan guru itu kalau masuk kelas itu cenderung santai gitu. Jadi masuk kelas itu terlambat itu sampai lebih dari 15 menit.
itu hampir semua gitu. Jadi ketika bel berbunyi itu nggak langsung berdiri masuk kelas, tapi santai-santai dulu. Itu ya, yang paling berat ya. Nggih, itu paling. Sekarang Menurut bagaimana? saya itu juga dampaknya besar sekali karena mereka lebih lama meninggalkan anak-anak gitu ya. Terus Jadi sekarang setelah 1 tahun, nah setelah tidak sampai 1 tahun Bu, setelah saya di situ kemudian saya memberikan pemahaman kepada anak-anak, kepada bapak ibu guru bahwa kita tidak boleh merugikan anak istilahnya, karena kita mengurangi jamnya anak itu kita sungguh amat sangat merugikan mereka gitu. Dan itu saya pengennya muncul dari diri bapak ibu sendiri. Nah alhamdulillah sekarang sudah kondusif, bisa dikatakan seperti itu. yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dalam pengalaman Ibu mengambil keputusan tentang dilema etika ini? Pelajaran apa yang Ya, pelajaran yang bisa saya ambil mungkin dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu membutuhkan banyak sekali pertimbangan dan membutuhkan waktu yang amat sangat lama, sehingga keputusan yang kita ambil itu efektif begitu mungkin. banyak sekali masukannya dari Ibu, terima kasih sekali. Mudah-mudahan pengalaman Ibu yang memimpin satuan pendidikan selama 1 tahun ini dengan triknya mengambil keputusan itu dapat menjadi pembelajaran bagi kami selaku calon guru penggerak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ibu Romavi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Kali ini saya akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual dengan topik wawancara pengambilan keputusan kepada salah satu kepala sekolah atau pimpinan satuan pendidikan. Kali ini saya akan mewawancarai Bapak Edi Supriyadi SPD, Kepala SD Negeri Ciduwet 1, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beliau selama memimpin sekolahnya. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, bagaimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik. Ini Pak Edi, saya mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara kepada Bapak. Ini sebelumnya saya mohon maaf, mungkin akan bertanya dulu, sudah berapa lama Pak Edi menjadi kepala sekolah? Kepala sekolah sudah sejak 2010, jadi sampai dengan tahun sekarang 2023 terhitung sudah 13 tahun. Iya. Tentunya pengalaman yang dihadapi oleh Pak Edi cukup banyak sekali selama 13 tahun. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya beberapa hal. Tentu saja di dalam memimpin sekolah Pak Edi banyak sekali menghadapi permasalahan-permasalahan, dan disitulah Pak Edi perlu untuk mengambil keputusan. Nah, sebelumnya ketika mengambil keputusan itu tentu saja Pak Edi mungkin punya trik-trik yang bisa Pak Edi lakukan untuk mengidentifikasi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Edi, yang dihadapi di sekolah ini, manakah yang merupakan dilema etika dan manakah yang merupakan rujukan moral. Jadi apa trik-triknya untuk mengidentifikasi tersebut? Terima kasih Bu Rafi. Terkait dengan pengambilan keputusan, memang di setiap instansi lembaga dalam sebuah tim itu pasti muncul dan selalu ada hal-hal yang membutuhkan sebuah keputusan terkait dengan relasi antar guru, relasi dengan siswa dan sebagainya dalam hal pekerjaan misalnya. Nah, terkait dengan dilema etika dan rujukan moral ini tentunya tergantung situasi yang terjadi. Artinya misalnya ada sebuah kasus yang dimungkinkan harus diambil keputusan, itu tentunya dipertimbangkan dulu
apakah keputusan yang mau diambil itu mau seperti apa. Tentunya ada bermacam alternatif ataupun parameter atau referensi terkait dengan keputusan itu mau diambil. Nah, terkait dengan apakah itu dilema etika atau kebutuhan moral, tentunya sangat kasuistis. Artinya mana yang termasuk dilema etika atau mana yang termasuk kebutuhan moral. Nah, ini yang barangkali lebih membutuhkan sebuah pemikiran ataupun keputusan yang cukup panjang, ini barangkali di dilema etika, karena nanti harus mempertimbangkan secara matang jalan yang terbaik yang sekiranya mendatangkan manfaat sebesar-besarnya dan mengeliminir sekecilnya dampak negatif. Kemudian kalau untuk rujukan moral ini barangkali kalau sudah betul-betul deteksi seperti itu kan lebih mudah, karena tinggal memutuskan sesuatu yang mana sesuai dengan parameter legal atau regulasi seperti itu, tinggal diputuskan. Demikian. Jadi kalau dilema etika karena benar dan benar, mungkin lebih kepada pertimbangan yang kemaslahatannya yang mengeliminasi kenegatifan yang muncul ya. Sedangkan kalau rujukan moral sudah jelas ya Pak ya. Iya. Jadi seperti betul, itu. Jadi lalu ketika menghadapi persoalan seperti itu, bagaimana Pak Edi supaya win-win solution, atau ketika mengambil keputusan menghadapi dilema etika itu pengambilan keputusannya bisa bermanfaat dan tidak merugikan salah satu. Nah, tentunya kalau fokus kepada dilema etika, ini yang menjadi pijakan utama adalah dari sisi legalnya dulu atau regulasinya dulu. Artinya keputusan itu karena kita bekerja dalam sebuah instansi kedinasan, tentunya kita diatur dengan banyak ketentuan regulasi. Jadi yang paling utama adalah berdasar dari regulasi itu sendiri. Tetapi yang namanya regulasi kan tidak selalu bisa diterapkan secara mutlak dan secara letterlock begitu. Nah, dari situ kemudian ada semacam dalam tanda petik diturunkan, artinya dilenturkan agar nanti keputusan itu bisa diambil dengan pertimbangan lain selain dari pertimbangan yang aturan formal itu. Misalnya dari kondisi, bagaimana apakah situasi itu dengan diputuskan dengan ada semacam kelenturan berdasarkan untuk barangkali karena rasa-rasa empati, rasa mungkin untuk keadilan, atau mungkin karena barangkali kasihan dengan kondisi yang memang sangat tentunya kasusnya sekali. Nah, itu nanti otomatis ada semacam kompromi-kompromi dalam hal mempertimbangkan nilai-nilai yang akan menjadi bahan keputusan. Mungkin nilai-nilai kebajikannya yang lebih dikedepankan ya Pak. Nah, betul. Jadi ada nilai-nilai yang perlu untuk dikedepankan juga, meskipun secara ketentuan tidak tertulis sebagai nilai formal, nilai formal seperti itu. Betul. Jadi mungkin karena paradigmanya juga prinsip dari itu kan ada yang berbenturan antara individu dengan kelompok, antara jangka panjang dengan jangka pendek, kemudian antara keadilan dan kasihan dan sebagainya, itu berarti memerlukan pertimbangan yang cukup matang. Nah, selama ini ketika menghadapi seperti ini, siapakah yang Pak Edi mintai pertimbangan atau sebagai orang yang akan ditanya terlebih dahulu dimintai pertimbangan untuk mengambil keputusan? Itu sangat tergantung dari kasus. Artinya yang pertama tentunya kalau itu berkaitan keputusan secara individual, otomatis ya teman atau individu tersebut yang sebagai objek dari keputusan tentunya diajak untuk berkomunikasi, berdialog, untuk menyampaikan hal-hal yang sekiranya nanti jika diputuskan seperti ini dengan dasar pertimbangan-pertimbangan A, B, C, D seperti itu. Nah, seandainya nanti keputusan itu diambil dalam keputusan yang melibatkan banyak orang, kolektif, tentunya akan diambil melalui sebuah permusyawaratan lah, dalam sebuah
diskusi dengan teman sejawat untuk memilah, misalnya kalau mengambil keputusan ini dampaknya diinventarisir, kalau mengambil keputusan ini inventarisir lah, nanti dari kedua pilihan itu nanti bersama-sama untuk saling memberikan sebuah masukan kira-kira keputusan mana yang akan diambil. Iya. Tentunya seringkali permasalahan itu muncul berulang-ulang ya Pak Edi. Apakah Pak Edi punya jadwal khusus atau lini masa khusus untuk mengatasi persoalan-persoalan mana dulu yang harus diselesaikan? Karena di sekolah ini kan pasti banyak sekali, bagi yang menyangkut individu maupun yang contoh misalnya tentang penerimaan peserta didik baru, kemudian nanti berikutnya itu biasanya Pak Edi bagaimana cara menyusun skala prioritasnya? Kalau untuk pengambilan keputusan, tentunya menurut saya ini tidak bisa ada penjadwalan. Oh, iya. Kalau yang namanya penjadwalan mungkin kegiatan yang rutin. Tadi contoh ada penerimaan siswa baru, kegiatan studi keluar sekolah atau apa, itu kan hal-hal yang rutinitas. Saya kira itu memang sebuah agenda yang rutin, tetapi kalau untuk keputusan-keputusan yang di luar rel jadwal kegiatan persekolahan kan tentunya tidak ada penjadwalan, hanya tentunya ada prioritas agar semua hal itu yang kira-kira dibutuhkan sebuah keputusan itu secepatnya dilakukan pengambilan keputusan untuk mengkondusifkan seandainya kasus itu bisa mengganggu jalannya kegiatan sebuah kinerja tim di sekolah, seperti itu. Ya karena ini di lingkup sekolah ya Pak. Nah, apakah selama ini ada faktor-faktor yang menurut Pak Edi kadang-kadang mengganggu ketika Pak Edi akan mengambil keputusan? Contoh misalnya mungkin karena tidak enak ada dan sebagainya, ada faktor-faktor yang menghambat ya? Saya kira itu sangat-sangat normal ya, artinya dalam hal keputusan itu pastinya sesuatu kali ini ada semacam, bisa disebut semacam kegundahan lah, kegelisahan kira-kira mau bagaimana dalam memutuskan kasus itu, karena pertimbangan antara hal yang sama-sama baik itu otomatis harus mempertimbangkan dengan standar-standar yang saya menggunakan standar dari sisi sebagai kepala sekolah, terkadang juga harus melihat bagaimana seandainya saya sebagai guru teman sejawat, otomatis di situ butuh pertimbangan yang matang. Nah, seandainya ini terjadi juga saya kadang-kala untuk seperti ini meminta referensi dari teman sejawat yang lain, misal kepada guru senior, teman kepala sekolah yang lain, ke teman kepala sekolah lain terkadang begitu. Artinya, tetapi tidak langsung memfokus pada persoalan, hanya sekedar untuk sharing saja. Tapi yang tahu kan karena ini adalah masalah di dalam sekolah, otomatis lebih pas dengan orang dalam, dengan guru senior, minta pertimbangan agar nanti keputusan itu paling tidak sudah dipandang dari sudut yang berbeda, tidak hanya secara pribadi saja. Nah, mohon maaf Pak Edi, ini yang mungkin sebelum yang terakhir. Apakah dilema etika yang menurut Pak Edi selama ini ada mungkin satu atau dua yang bisa Pak Edi sampaikan yang menurut Pak Edi memerlukan pertimbangan yang luar biasa, yang cukup berat? Kasus apa kira-kira? Sampai hari ini sebenarnya kalau untuk kasus yang berat, saya merasa tidak ada sebuah kasus yang kemudian sampai mengganggu, dalam taraf mengganggu. Semuanya saya anggap sebagai hal-hal yang normal saja. Sebagai contoh misalnya, kadang-kadang ada teman sejawat yang minta izin tidak berangkat, sementara kegiatannya sebenarnya bisa dilakukan dengan tanpa harus minta izin. Satu sisi yang bersangkutan barangkali rumahnya agak jauh, minta izin untuk tidak berangkat dari jam pertama sampai kemudian menyelesaikan kegiatan, sementara sebenarnya beliau ini bisa datang sekolah dulu. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya bisa dikompromikan, artinya bisa dipertimbangkan
tapi kembali kepada untuk menjaga keharmonisan, keselarasan hubungan dalam sebuah tim, itu tentunya harus menyampaikan dan hati-hati kira-kira pertimbangan mana, karena secara aturan kan untuk kita punya kedinasan harus punya kehadiran yang komitmen yang jelas ya, seperti ya. itu. Komitmen yang jelas bahwa tugas dinas itu juga harus diutamakan. Iya, sementara kadang-kadang karena kita di rumah sebagai anggota keluarga, mungkin sebagai anggota organisasi lain di luar, mereka juga punya kewajiban seperti itu. Tinggal nanti bagaimana untuk mempertimbangkan sehingga nanti keputusan seperti itu bisa tidak mengganggu hubungan antar personal, hubungan kedinasan, tidak merugikan kepada siswa yang ditinggal. Nah, itu butuh sebuah pertimbangan-pertimbangan dengan cara-cara yang barangkali dengan sebuah kebijaksanaan lah di sana untuk bisa mengambil yang terbaik. Betul, Pak Edi. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Dan yang terakhir, Pak Edi, mohon maaf ini dari semua hal yang tadi Pak Edi sampaikan dalam mengambil keputusan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Pak Edi petik dari pengalaman selama ini? Mungkin dengan satu kalimat atau satu kata closing statement Pak Edi yang terakhir. Menurut saya dalam hal ini kata kunci dalam sebuah teamwork adalah keserasian dan keselarasan untuk membawa sebuah tim bisa berjalan dengan suasana yang sedikit sekali konflik, tetapi semua kegiatan bisa berjalan seimbang antara kewajiban dinas terlaksanakan maksimal, tetapi tidak kemudian betul-betul tidak menutup kesempatan atau seandainya ada teman sejawat yang memiliki kepentingan lain yang memang dengan sangat terpaksa harus ditinggalkan. Jadi keserasian dan keselarasan ya Pak ya. Dua kata yang menutup dari jalan kata ini dalam mengambil keputusan yang terutama berkaitan dengan dilema etika. Terima kasih Pak Edi, semoga sukses di dalam memimpin SD Negeri Ciduet 1 ini, terutama dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama khususnya para kepala satuan pendidikan. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih kembali Mbak Romafi. Ya. Demikian Bapak Ibu wawancara saya dengan Bapak Edi Supriyadi SPD selaku Kepala SD Negeri Ciduet 1 Ketanggungan Brebes, berbicara tentang bagaimana kebijakan dalam pengambilan keputusan yang berdasar pada kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban nomor 1, saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral setelah ada laporan dari guru BK atau wali kelas atau pihak-pihak lain yang mengetahui adanya kasus tersebut. Kepala sekolah tidak mungkin atau sulit mengetahui ada masalah dilema etika atau bujukan moral tanpa adanya laporan-laporan yang masuk karena kesibukannya. Jawaban nomor 2, jika ada dua kepentingan yang berbenturan dalam menyelesaikan suatu masalah, maka saya akan memecahkan masalah tersebut dengan hati-hati, mengusahakan penyelesaian yang melibatkan orang lain, atau dalam hal ini wakil dan urusan, agar solusi yang akan diambil benar-benar sudah melalui pertimbangan yang masak dalam banyak sisinya. Jawaban nomor 3, langkah-langkah atau prosedur pengambilan keputusan selama ini adalah: yang pertama, identifikasi pokok masalah. Yang kedua, mencari alternatif solusi yang mungkin. Yang ketiga, menganalisis alternatif solusi yang muncul. Dan yang keempat, memutuskan solusi yang diambil setelah menimbang berbagai macam cara dengan cermat. Jawaban yang keempat,
Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara lain, solusi harus diambil setelah kita menemukan akar masalah yang sesungguhnya melalui penggalian masukan dari berbagai pihak yang terkait. Jawaban nomor 5. Hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah adanya ketidakterbukaan pada orang-orang yang berkonflik pada kita, sehingga kurang tepat dalam menentukan akar masalahnya. Pada akhirnya solusi yang diambil juga kurang pas. Jawaban yang keenam, saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Tentunya jika ada kasus dilema etika, baru kita mencari solusinya bersama-sama. Meskipun sebagai usaha preventif kita selalu mengantisipasi timbulnya masalah-masalah dilema etika yang muncul di sekolah. Jawaban yang ketujuh, faktor-faktor yang mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika adalah jika ada informasi yang sahih dan jelas sehingga kita tahu sumber masalahnya, sehingga pada akhirnya mudah mencari alternatif solusi-solusi yang akan diambil. Jawaban nomor 8, pengalaman yang bisa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bahwa upaya pengambilan keputusan bukan masalah yang mudah dan sederhana, namun membutuhkan pertimbangan yang banyak dan matang agar solusi yang dihasilkan tepat dan komprehensif. Wallahu a'lam. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi.